begitu keluar dia langsung bilang gue udah pasti nggak lolos. Lah kenapa? Gue bilang kan karena dia merasa. Halo guys, so kita balik lagi untuk sharing kali ini kita akan bahas tentang interview. Jadi interview IELTS itu selalu diadakan bulan Juli sampai Agustus kurang lebih ya. Oke, jadi pertanyaan pertama adalah lokasi. Lokasinya itu kan tadi udah sempat dibahas bahwa itu tergantung kotanya kalian itu di mana. Kalau kalian sekitar Jabodetabek mungkin akan di Jakarta. Indonesia Timur mungkin nanti ada di Indonesia Timur, di Makassar dan sebagainya. Itu yang pertama mengenai lokasi. Yang kedua kita langsung expose mengenai pertanyaan interview kali ya. Itu biasanya itu kamu sebelum datang ke tempat wawancara itu kayak dikasih opsi nggak? Misalnya tanggalnya yang available tanggal A, B, C. Kamu tinggal pilih deh. Apa emang udah ditentuin? Udah ditentuin, biasanya memang 2 hari. Hari pertama untuk tes IELTS-nya, hari keduanya untuk interview. Jadi jadwal sama kapan interview itu kan ada banyak orang ya. Kita udah punya jadwal kita, jam berapanya itu juga ditentuin sama pihak AI-nya. Oke. So pas waktu di interview itu ada berapa orang? Ini kita ngomongin masuk ke tempat interview ya. Ada 2 orang. Jadi satu itu pasti perwakilan dari DVET, which is bisa jadi pegawai dari DVET-nya atau dari dosen dari universitas di Australia. Nah, itu pasti bule itu. Yang satunya lagi adalah dosen-dosen Indonesia yang juga biasanya adalah alumni dari Australian Awards, betul. Gitu. Waktu dulu gue dapatnya satu itu dosen dan peneliti kebetulan di universitas yang sama di Melbourne Uni. Yang satunya adalah ibu-ibu yang dosen seingat saya kalau tidak salah di Universitas Nusa Cendana nih kalau nggak salah. Iya. Jadi hanya 2 orang itu. Oke, kita ke pertanyaan yang diajuin generally apa? Biasanya sih akan menggali apa yang kita tulis di esai. Tapi flow-nya seperti apa biasanya tergantung kita menjawab apa. Karena yang paling penting itu follow up question-nya nih. Kalau misalnya pertanyaannya general, kita kemudian mengarahkan kita pengen dieksplor apanya nih. Kemudian interviewer akan mengejar atau menggali lebih dalam detail-detail dari pernyataan kita. Nah, yang pertama tentang esai biasanya yang ditanyakan adalah seputar pekerjaan kita saat ini. Karena gue adalah perencana di Bappenas, jadi begitu duduk, pertanyaan pertamanya langsung, apa sih perencanaan yang baik itu? Kayak apa sih gitu. Berarti itu langsung ke technical ya bro ya kalau kayak gitu? Iya, karena memang tidak ada panduan yang jelas sih sebenarnya interviewnya akan seperti apa dan akan dibawa kemana, tergantung kita jawabnya seperti apa. Bisa gue bilang bahwa gue ada beberapa teman yang interview pada hari yang sama. Semua pertanyaannya itu beda-beda, tergantung memang kita mengarahkannya, tergantung jawaban kita. Gue begitu duduk, oh, jadi kerja di Bappenas pakai bahasa Inggris ya. Kayak ditanya langsung, what are good planners? Kayak gitu. Apa sih sebenarnya? Seperti apa sih? Gitu. Okay. Dan mungkin pertanyaan-pertanyaan selanjutnya adalah itu pun follow up daripada answer lu gitu ya. Ketika lu misalkan jawab A, ya udah mereka kalau mau nanya lebih lanjut ya kenapa A? Contohnya apa? Mungkin kayak gitu ya. Ya, seperti itu. Terus yang paling penting mungkin adalah kenapa memilih jurusan tersebut, kenapa itu penting buat pembangunan Indonesia, apa sih yang pengen lo ambil di kuliahnya nanti, dan ke depan lo mau ngapain dengan ilmu-ilmu tersebut. Itu sih yang basicnya sebenarnya yang ditanyain, tapi detail-detailnya tergantung dari jawaban-jawaban kita juga gitu. So setelah itu kayak berapa lama interviewnya? Kalau gue sih sekitar 15-20 menit kayaknya. Nggak lama sih, gue ngerasa kayak gue baru duduk ya udah selesai aja gitu. Jadi sebenarnya nggak tahu kenapa waktu interview sebetulnya bisa ngelihat apakah interviewernya itu tertarik atau enggak, atau impress atau enggak dengan jawaban-jawaban lu. Karena gue ada teman juga yang begitu keluar dia langsung bilang gue udah pasti nggak lolos. Lah kenapa? Gue bilang kan karena dia merasa jawaban-jawaban dia tidak berhasil memuaskan interviewernya, dan dia ada momen di mana dia nggak bisa jawab sama sekali dan speechless. Mungkin dia juga terlalu gugup sehingga tidak terjawab dan dia nggak mengeluarkan suara sama sekali katanya. Jadi mungkin seperti itu. Nah, waktu gue cukup pede dengan hasil wawancara gue ketika gue keluar karena ngerasa mereka ya bisa menjawab dan cukup puas. Sebenarnya ada satu hal yang dia nggak bisa, yang gue nggak bisa jawab saat itu. Jadi kebetulan nih interviewer gue yang dosen itu dan peneliti itu sudah beberapa kali bekerja sama dengan Riset Indonesia dan pernah meneliti
isu tentang labor di Indonesia, which is itu kerjaan gue, perencana di bidang ketenagakerjaan. Jadi saat itu ditanya hal-hal yang sangat teknikal, seperti misalnya numbering gitu ya. iya, numbering yang which is gue nggak pernah hafal gitu, number gitu, kecuali kalau misalnya unemployment rate, hal-hal yang indikator makro bisa lah hafal. Dia nanya, do you know what's the labor to capital ratio of Indonesia at the moment? Gue kayak, oke, secara konsep gue tahu tuh apa yang dia tanyain, tapi gue secara angka gue nggak yakin nih gitu kan. Mungkin pengira-ngira bisa, tapi gue nggak mau nih menjawab, kelihatannya sotoy. Akhirnya gue bilang, oh kalau secara angka gue nggak tahu pastinya, tapi secara konsep gue tahu bahwa sekarang Indonesia labor to capital rasionya semakin mengecil karena ada teknologi yang semakin banyak dipergunakan sehingga labornya semakin berkurang bla 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 gitu. Ya itu juga tips kali ya, kalau emang nggak tahu lebih baik jujur aja. Nah terus di akhir ya setelah menutup interview dia bertanya lagi ke gue, ada yang ingin kamu tanyakan? Gue inget gue tadi nggak bisa jawab pertanyaan tadi. Akhirnya gue tanyain, oh jadi yang pertanyaan sebelumnya labor to capital ratio Indonesia tuh berapa ya gitu. Akhirnya didiskusiin sama dia malah, oh ya sekarang tuh gue lupa juga persisnya waktu itu jawabnya berapa, 60% atau sekitar 55%. Terus dia ngasih tahu, kemudian dia juga sharing hasil risetnya dia gitu. Itu bagus tuh kalau buat riset kamu nanti kalau misalnya mau ngambil master by research gitu. Jadi karena gue bertanya yang menurut gue juga penting ya, itu pengetahuan yang penting, akhirnya ya udah ditutup menurut gue sih dengan cukup baik gitu setelah itu. Oke, mungkin kalau misalnya guys gue bisa bantu summarize ya dari pengalaman lu. Yang pertama yang paling penting adalah yang tadi, ya jujur apa adanya ya. Terus yang kedua, kalau misalnya memang lu nggak tahu ya bilang aja. Cuma jangan sampai, oh gue nggak tahu gitu kan. Jadi kayak seenggaknya ada usaha lah dari lu untuk menjawab hal tersebut. Tapi kalaupun memang exactly-nya lu nggak tahu berapa numberingnya dan sebagainya, ya lu jujur aja bilang kayak gitu kan. Seperti Adi tadi, dia nggak tahu numberingnya berapa ya, dia bilang kayaknya segini gitu kan, tapi exactly-nya itu berapa enggak. And at the end ketika dikasih kesempatan untuk bertanya, mungkin tipsnya ya lu nanya aja ya kan. Karena pas waktu gue juga sama, do you have any question? Gue menanyakan hal yang membuat calon ini, kandidat ini kayak eager untuk serius nih, untuk tahu, untuk kayak sekolah dan sebagainya. Ya nggak sih menurut lu? Iya sih, kalau menurut gue itu poin penting juga untuk melihat daya kritis lu sejauh mana tentang interviewnya atau tentang isu-isu yang memang dibahas pada saat diskusi. Sebenarnya itu kan interview ya, jadi tidak dua arah. Tapi kan berhubung orang yang interview itu adalah expert di bidangnya, alangkah lebih baik ya lu tanya aja gitu ketika lu mempunyai pertanyaan. Nah kebanyakan orang terjebak ketika diminta apa ada yang mau ditanyain, menanyakan misalnya, oh ya kapan ya jadi pengumumannya atau kapan ya proses berikutnya. Ya menurut gue itu hal-hal yang udah ada di timeline-nya AS juga gitu. Jadi menurut gue kurang tepat ditanyain ke interviewersnya, yang which is mereka juga di hire buat nginterview gitu. Mereka bukan bagian dari committee yang menyeleksi gitu loh. Jadi Itu aja ya. Berarti tips yang pertama adalah baca lagi esai-esainya. Karena untuk AS juga generally sama, kayak bakal dari situ. Cuma kayak positioningnya adalah questionnya tuh nggak akan selalu sama gitu kan kalau untuk AS ya. Berbeda kalau misalnya untuk chevening kurang lebih hampir sama patternnya. Cuma memang intinya kita bareng-bareng sama nih, kayak pasti yang ditanya tentang esai tersebut. Itu yang harus dimastering nomor 1. Jadi baca lagi esai kalian, karena itu akan membuktikan bahwa ini esainya dibikin oleh orang ini nggak, ya kan. Yang pertama itu. Terus yang kedua tadi jujur apa adanya sama kritis sih kalau gue bilang. Jadi kayak ketika memberikan argumen itu kalau bisa ada data, yang ngomong pakai data. Itu tips nomor 2. Nomor 3 adalah ketika dikasih kesempatan untuk bertanyalah kualitas. Ya, benar. Yang berkualitas seperti apa? Iya, yang menunjukkan diri lu, yang menunjukkan bahwa lu pengen tahu dan sangat passionate untuk hal yang lu pengen pelajarin gitu. Kalau gua rasa itu aja sih paling. Oke, mungkin I think enough for interview AS. Tapi kalau misalkan kalian masih penasaran mengenai beberapa hal di dalam proses interview AS, lu juga bisa feel free untuk nanya ya. Kayak YouTuber yang lain, kayak kalau mau nanya silakan lu nanya di komen di bawah ini. Jadi kita close untuk sesi interview AS. Next kita akan bahas beberapa hal mengenai duit. Jadi stay tune dan jangan lupa tetap tetap di sini. Ya, tetap di sini dan saksikan kita untuk di sesi selanjutnya. Bye bye.